Baik teman-teman semua dan kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Kalimantan Timur, provinsi dengan 260.000 penduduk segera berdiri. Kalimantan Timur segera ditinggalkan oleh 260.000 sekian penduduk. Hal ini dilatar belakangi oleh wacana pemekaran Kalimantan Timur untuk membentuk sebuah provinsi. Kalimantan Timur disebut akan melakukan pemekaran di mana akan melibatkan 260.000 penduduk. Nantinya, penduduk tersebut akan menempati provinsi baru, hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Pemekaran Kalimantan Timur ini diisukan terjadi setelah Ibu Kota Baru Indonesia didirikan di sana. Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi berdiri di Kalimantan Timur dan akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Nah, jadi kita saat ini berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita akan telusuri di tahun 2025 apakah sudah ada perkembangan di daerah sini, terutama perkembangan dari pembangunan-pembangunan yang nantinya akan menjadi ibu kota Nusantara, dan dikabarkan sebagian akan ikut menjadi bagian di ibu kota Nusantara. IKN disebutkan akan menjadi provinsi tersendiri, sama halnya dengan Jakarta. Diwacanakan provinsi IKN akan terdiri dari beberapa wilayah. Wilayah tersebut diambil dari kecamatan dari Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun wilayah yang akan terlibat dalam pembentukan provinsi IKN adalah sebagai berikut: Kecamatan Sepaku, Kecamatan Muara Jawa, kemudian Kecamatan Lojanan, kemudian Kecamatan Loakulu, dan Kecamatan Samboja. Hanya Kecamatan Sepaku saja yang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan ikut pada wilayah IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi wilayah ini adalah wilayah Sepaku yang terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yang akan nantinya sebagian, maksudnya sebagian kita juga masih belum tahu, sebagian ini apakah sebagian besar atau kesemuanya daerah Sepaku ini akan diambil alih oleh Ibu Kota Nusantara atau masuk ke dalam Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan berpisah dengan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk 4 kecamatan yang lain berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, hingga kini kabar terkait pembentukan Provinsi IKN yang melibatkan tadi 260.000 penduduk di Kalimantan Timur masih belum dapat dipastikan. Kapan akan dipindahnya atau kapan akan benar-benar dibentuknya ibu kota Nusantara atau di provinsi IKN itu sendiri. Pada kecamatan Sepaku ini, untuk jumlah penduduknya itu berada di 38.000 jiwa, yang mana kalau semuanya akan ikut masuk ke dalam ibu kota Nusantara berarti sudah sekitar 10% atau 11% dari total 260.000 jiwa penduduk. Dan jika Sepaku ini keseluruhan akan masuk ke wilayah ibu kota Nusantara, maka untuk luas wilayahnya sekitar 1.175 km persegi, semuanya akan masuk ke dalam wilayah ibu kota Nusantara yang jumlahnya berkisar di 250.000 hektar. Jadi untuk wilayah Sepaku ini akan berada di 20%-nya dari wilayah luas ibu kota Nusantara. Namun di dalam peraturan undang-undang dari Ibu Kota Nusantara
di sana tidak disebutkan spesifik, hanya disebutkan bahwa sebagian bahwa di Kecamatan Sepaku ini akan ikut masuk ke dalam wilayah ibu kota Nusantara. Dan juga sebagian kelurahan dan sebagian desa, termasuk di desa yang kita lewatin ini, di desa Semoy 2, kemudian nanti ke depan ada desa Sukomulyo, kemudian ada desa Tengin Baru, kemudian juga ada desa Bumi Harapan, kemudian juga ada desa Bukit Raya, dan juga beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Maridan, dan Kelurahan Mentawir. Nah, disebutkan di sana pada kelurahan dan desa sebagiannya akan ikut ke dalam wilayah ibu kota Nusantara. Penduduknya nanti akan dibatasi nih di sini. Jadi sudah dikontrol ya. Ada juga nantinya opsi atau pilihan lain selain dari kepindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur ini, bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan tetap berada di Jakarta. Namun untuk Istana Garuda pada wilayah di IKN ini akan tetap menjadi istana negara, sama seperti istana negara di tempat lain yang berada di Indonesia, yaitu ada di Istana Merdeka di Jakarta Pusat, kemudian ada Istana Bogor bertempat di Kota Bogor, Jawa Barat, kemudian ada Istana Cipanas terletak di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, kemudian juga ada Istana Tampak Siring yang berada di Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Pulau Bali. Kemudian juga ada Istana Gedung Agung di Yogyakarta, dan yang terakhir ada Istana Garuda yang terbaru, yang baru dibangun di ibu kota Nusantara ini, yang bertempat di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kita tadi sudah melewati desa Semoy 2, kemudian kita sudah memasuki di desa Sukomulyo, dan nanti beberapa kilometer ke depan kita akan memasuki desa Tengin Baru atau X Sepaku 3. Jadi kawan-kawan semua bisa kita lihat bersama-sama di sini perkembangan dari pembangunan di 3 desa ini pada tahun 2025, yang akan nantinya juga kita dokumentasikan di tahun-tahun berikutnya, perkembangan apa yang sudah tercapai di daerah Sepaku ini. Adapun tadi untuk kepindahan penduduk di 260.000 jiwa memasuki pindah dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi baru, itu tidak termasuk dari para pekerja aparatur sipil negara yang nantinya berjumlah 200.000. Rencana perpindahan pekerja ASN untuk menempati ibu kota Nusantara sebanyak 200.000, namun dalam tahap awal di tahun 2024 kemarin rencananya para pekerja ASN akan dipindah tugaskan sebanyak 60.000 pekerja. Namun pada saat ini 2025 kemungkinan besar mundur ya. Namun ada wacana pada Maret 2025 kantor otorita di ibu kota Nusantara sudah bisa bekerja menempati kantor-kantor yang ada di area pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara.
KTP-nya yang diambil di Kecamatan Sepaku ini untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara akan ikut dengan Kota Nusantara di Kecamatan salah satunya Samboja sebagian, kemudian di Kecamatan Barat Jawa sebagian, Kecamatan Purwaku sebagian, kemudian di Kecamatan tadi sudah berapa ya, seperti itu ya untuk gambaran yang jadi mulai nanti ya KTP-nya bakal ganti mulai dari KTP sertifikat makanya untuk wilayahnya sebenarnya gambarannya ada tapi pelaksanaannya kapan ya masih belum tahu juga jalan itu ditingkatkan ada kereta listrik juga nanti lewat sini tanpa rel yang pakai rel ini kan ada yang pakai rel juga kalau tanpa rel kan berarti kalau bandara listrik ini mungkin videonya bisa dilihat ya jadi kalau kepanjangan nanti kita bagi-bagi video jadi kita lihat simulasi dari Kota Nusantara ini di tahun 2025 padahal waktu 2020 saya juga sama di tahun 2024 sudah akan perencanaan begitu jadi pekerja di Kota Nusantara itu sudah mulai di tahun 2024 SN sudah mulai pindah di 2024 fasilitas yang masih dilengkapi. Sekarang kita sudah memasuki Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Negara Republik Indonesia. Banyak sudah jadi, jalannya juga sudah jadi. Listrik, air, itu juga harus dipikirkan. Kemudian juga tataannya itu, tataannya sementara di dalam tataannya ya. Tataannya itu masih terbatas. Ya, tapi ya terbatas.
triliun apa ya, saya bikin berita yang seperti itu ya. Maunya kita di sini ya, kalau juga kita ngikutin itu dapat inflasinya juga. Di sini dapat inflasinya Sekarang kita sudah memasuki Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Negara Republik Indonesia. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya pada Desa Sukaraja, kemudian Desa Bukit Raya, dan Desa Bumi Harapan, yang semuanya nanti akan masuk di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat informasi dan bisa terhibur. Terima kasih.